Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk membahas latihan soal UTBK 2024. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Video ini sudah video part 3 teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1 dan part 2, silahkan klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami membuka belajar privat untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga untuk persiapan UTBK dan CPNS. Nah, kelas ini adalah kelas online teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, kita bahas dulu PR di video part 2 kemarin ya. Di part 2 kemarin ada bacaan seperti ini. Hamparan sawah hijau berundak-undak. Di dekatnya, air sungai mengalir dan terlihat jernih. Suara kecipak air terdengar nyaring dan menenteramkan. Pohon-pohon kelapa berdiri di tiap sisi sawah dan sungai. Kabut tipis perlahan turun dan menyelimuti sebuah pura kecil di tepi sawah. Suasana menjadi magis. Inilah pemandangan suatu pagi di sawah Tegalalang di Bali. Bagi banyak orang, Bali menarik karena suasana pantainya. Namun, bagi sebagian orang melihat sawah di Bali jauh lebih menarik. Sawah di sana memberikan kesan khusus bagi para pelancong dalam dan luar negeri. Beberapa memperoleh pengalaman spiritual berbeda ketika berada di sana. Namun, bagi orang Bali, sawah bukan sekedar tempat wisata. Sawah adalah denyutnya di kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu sebaliknya. Sawah diatur, dijaga dan dilestarikan tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial bernama Subak. Nah, yang ditanyakan adalah kata magis dalam kalimat ke-6 berasosiasi dengan apakah yang A, goib, yang B, mistis, yang C, sunyi, yang D, sepi, dan yang E, tenang. Oke, kita lihat lagi bacaannya ya teman-teman. Di situ dikatakan bahwa hamparan sawah hijau berundak-undak. Di dekatnya air sungai mengalir dan terlihat jernih. Suara kecipak air terdengar nyaring dan menenteramkan. Pohon-pohon kelapa berdiri di tiap sisi sawah dan sungai. Kabut tipis perlahan turun dan menyelimuti sebuah pura kecil di tepi sawah. Suasana menjadi magis. Nah, berarti di sini magis itu berada di kalimat ke-6 teman-teman. Nah, kita lihat dulu beberapa kalimat sebelumnya. Di sini magis menggambarkan dari suasana sawah yang tenang. Jadi magis di sini berasosiasi dengan kata tenang. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini ada dua teks. Nah, kita lihat dulu apa yang ditanyakan di soal teman-teman. Berdasarkan isi teks 2, kepada siapa penulis berpihak. Nah, biar mempercepat waktu, kita langsung baca teks yang kedua ya teman-teman. Dimana teks yang kedua itu teksnya seperti ini. Salah satu cara untuk meningkatkan etos kerja adalah menggunakan saluran sistem nilai paternalistik yang umumnya dianut oleh bangsa Indonesia. Umumnya, pada masyarakat paternalistik, sistem nilai yang dianut akan lebih mudah berubah apabila perubahan itu dimulai oleh patron yang menjadi panutan masyarakat itu.
Dalam kehidupan masyarakat, model-model kehidupan pada dasarnya adalah tiruan dari model-model kehidupan para pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal. Oleh karena itu, para pemimpin masyarakat, baik pemimpin tingkat rendah maupun tingkat tinggi, dapat menjadikan dirinya sebagai alat tiruan bagi peningkatan etos kerja masyarakat. Nah, di sini kita disuruh mencari kepada siapa penulis berpihak. Apakah yang A, petani di Indonesia, B, tenaga kerja Indonesia, C, buruh di Indonesia, D, pemimpin di Indonesia, E, masyarakat Indonesia. Kita cari kata kuncinya ya teman-teman di teks yang kedua. Di sini tentang meningkatkan etos kerja dengan menggunakan saluran sistem nilai paternalistik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa umumnya masyarakat paternalistik, berarti di sini penulis itu cenderung menunjukkan tulisannya kepada masyarakat Indonesia. So, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut lagi teman-teman. Bacaannya masih sama dan yang ditanyakan di sini adalah informasi apa yang dimuat pada teks 1 tetapi tidak dimuat pada teks 2. Teks 2 tadi sudah kita bahas, sudah kita baca, dan sekarang kita baca teks 1. Ada pendapat bahwa etos kerja masyarakat Indonesia relatif rendah daripada bangsa-bangsa Asia lainnya, terutama Jepang dan Korea. Pandangan itu diukur berdasarkan kenyataan bahwa tingkat kemajuan ekonomi bangsa Indonesia relatif lebih rendah daripada kedua negara tersebut. Namun, ada juga yang membantah pendapat itu dengan menunjukkan bagaimana kerasnya kerja yang dilakukan para petani dan buruh di berbagai tempat di Indonesia. Rendahnya tingkat kemajuan bangsa Indonesia itu tidak berkaitan sama sekali dengan tinggi rendahnya etos kerja, tetapi lebih berkaitan dengan politik ekonomi pembangunan Indonesia. Kedua pendapat itu jelas mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tetapi sukar untuk disangkal bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga sangat dipengaruhi etos kerja masyarakat itu sendiri. Jadi di sini di teks yang pertama intinya adalah ada pendapat bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh etos kerja. Nah, kira-kira apa yang tidak dimuat di teks 2? Apakah yang A, sistem nilai mempengaruhi etos kerja masyarakat? Yang B, etos kerja dapat ditingkatkan secara kultural? Yang C, panutan menentukan etos kerja masyarakat? Yang D, perubahan etos kerja berpengaruh pada kehidupan? Dan E, ada hubungan antara etos kerja dan kesejahteraan. Kalau kita lihat tadi, untuk teks 1 dia membahas hubungan antara tingkat kemakmuran atau kesejahteraan dengan etos kerja, sedangkan teks yang kedua itu adalah teladan seorang pemimpin untuk meningkatkan etos kerja masyarakat. So, jadi yang tidak dimuat di teks 2 adalah yang E. Ada hubungan antara etos kerja dan kesejahteraan. Kita lanjut lagi teman-teman. Cara dan gaya hidup masyarakat tradisional di daerah pedalaman sering menimbulkan persepsi tertentu bagi masyarakat di daerah lain. Kehidupan tersebut dipandang oleh sebagian masyarakat. Kehidupan tersebut dipandang oleh sebagian orang sebagai masyarakat yang terbelakang. Mereka kadang-kadang dinilai sulit menerima pembaruan dan dianggap sebagai penghambat laju roda pembangunan. Penilaian dan anggapan yang demikian ini umumnya muncul dari orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai individu yang bercitra modern dan progresif. Nah, pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan dalam paragraf di atas adalah
Apakah yang A, mengapa cara dan gaya hidup masyarakat tradisional sulit dikembangkan? Yang B, mengapa masyarakat daerah maju memiliki persepsi tertentu pada masyarakat tradisional? Ataukah yang C, apakah upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjadikan daerahnya lebih modern? Ataukah yang D, bagaimanakah reaksi masyarakat tradisional terhadap persepsi masyarakat daerah lain? Ataukah yang E, bagaimana anggapan individu di daerah lain terhadap kehidupan masyarakat tradisional? Kalau kita lihat teman-teman di sini untuk pertanyaan A, mengapa cara dan gaya hidup masyarakat sulit dikembangkan? Ini tidak ada ya di situ ya. Dia tidak menjelaskan alasannya apa. Kemudian yang B, mengapa masyarakat daerah maju memiliki persepsi tertentu? Ini bisa jadi. Kemudian yang C, apakah upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjadikan daerahnya lebih modern? Ini juga nggak ada. Yang D, bagaimana reaksi masyarakat tradisional? Ini juga tidak ada. Yang E, bagaimana anggapan individu di daerah lain terhadap kehidupan masyarakat tradisional? Jadi opsinya antara B dan E, tapi yang paling tepat adalah opsi yang E teman-teman, sesuai dengan bahasan yang ada di teks di atas, yaitu pertanyaan bagaimanakah anggapan individu di daerah lain terhadap kehidupan masyarakat tradisional. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi. Di sini ada sebuah bacaan ya teman-teman. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Oke, kita baca dulu teksnya teman-teman. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya, karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital, sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Sejatinya, handphone mendukung proses belajar mengajar, sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa berkomunikasi satu dengan yang lain karena asik dengan dunianya sendiri. Meminjam bahasa dari Dorothy Scott, generasi ini adalah generasi acuh tak acuh. Minat mereka hanya mengenai budaya populer para pesohor dan teman-teman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Menurut Felder dan Solomon, pembelajar di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan gaya belajar aktif, sekuensial, sensing, dan visual. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Guru tidak perlu khawatir jika siswa lupa tanggal penting dalam sejarah, karena mereka dapat mencarinya melalui buku dan web. Guru perlu mengajari cara belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup. Nah, pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Apakah yang A, apa keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang? Yang B, mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? Yang C, di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital? Yang D, bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Yang E, apa tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman. Nanti jawaban kalian akan kami koreksi di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menyimak pembahasannya lebih lanjut, bisa kalian saksikan di video PPU selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk hari ini ya.
Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.